Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman. Apa pendapat Kang Pro tentang rumor munculnya Satrio Piningit di akhir zaman? Sebenarnya kalau menurut saya, kita logis saja lah, kita logika saja. Kalau untuk simbol kebangkitan Nusantara, beliau memang harus ditandai dengan munculnya sosok Satrio Piningit. Kalau kita berpikir secara logis lah, sebenarnya di sini kita tidak menunggu satu sosok untuk membangkitkan Nusantara itu sendiri, tapi justru pesan ini di mana kita kembali ke diri sendiri sebagai anak cucu bumi Nusantara, melahirkan kembali, menghidupkan kembali jiwa-jiwa dari leluhur kita, sehingga kita menjalankan kembali ajaran dari leluhur tersebut, maka akan timbul kepercayaan diri dari diri kita, mawas diri dengan kesadaran tersebut, sehingga kita bisa membangun bumi Nusantara yang kita awali dari diri kita masing-masing. Karena Satrio, semua orang adalah kesatria. Piningit berarti dia sudah keluar dari pingitan. Pingitan itu adalah belenggu yang membelenggu pada diri kita sendiri, sehingga membatasi ruang gerak kita. Seakan-akan kita jalan kehidupan kita harus ditentukan oleh satu pihak. Maka kalau kita hanya menunggu satu sosok untuk membangkitkan Nusantara, kayak itu jauh. Justru kalau pendapat saya, kemunculan Satrio Piningit di akhir zaman itu adalah di mana kemunculan kesadaran diri dari anak cucu Nusantara yang ingin kembali membangkitkan jiwa-jiwa leluhur pada dirinya. Jiwa inilah yang akan bangkit sehingga menjadi perilaku dalam kehidupannya, sehingga cita-cita dari leluhur kita terdahulu, yaitu Nusantara toto titi tentrem gemah ripah loh jinawi, itu akan tercipta atau terwujud. Karena kalau hanya untuk kemakmuran, kita yang bisa memimpin kemakmuran itu adalah diri kita masing-masing. Sebuah negara kalau rakyatnya semua makmur, otomatis negaranya juga makmur, siapapun yang memimpin. Karena setiap keluarga itu sebenarnya punya pemimpin masing-masing. Nah, di saat
itu muncul kesadaran untuk memakmurkan keluarganya sendiri, makmurkan dirinya sendiri, ya di situ akan mencipta kemakmuran yang luas juga. Jadi semua itu kita awali dari diri kita sendiri. Kalau bagi saya, makanya sosok sebenarnya Satrio Piningit itu adalah diri kita masing-masing. Semuanya yang ada di bumi Nusantara ini adalah Satrio Piningit. Ya kamu harus lahirkan, harus munculkan kesadaran dirimu untuk kembali ke ajaran leluhur Nusantara. Karena leluhur-leluhur kita itu kan ya orang yang luar biasa semuanya. Orang yang bisa membuat adat budaya, membuat ajaran yang mempunyai kualitas yang luar biasa, yang tidak kalah sebenarnya dengan leluhur dari negara-negara lain. Jadi kesadaran itulah yang sebenarnya yang akan muncul di akhir zaman nanti, sehingga orang dengan kesadarannya bisa menciptakan kemakmuran dalam dirinya sendiri, bisa menciptakan karya-karya dalam dirinya sendiri, dan itulah yang dinamakan kesatria. Gak ada kan kesatria itu hanya ngikuti, nggak ada. Dia pasti berdikari sendiri, mampu, mau berjuang untuk kemerdekaan dirinya sendiri. Ya itu sebenarnya kalau bagi saya tentang sosok Satrio Piningit. Jadi jangan berharap satu orang turun dari langit, orang dipilih. Nah, yang milih siapa? Yang milih siapa? Nah, semua yang lahir itu pilihan, pinilih dan dipilih, sudah komplit. Semua manusia itu ya pinilih. Kalau tidak dikehendaki, kamu tidak akan lahir. Jadi jangan menganggap hanya satu sosok yang hanya mampu mengembalikan kemakmuran Nusantara. Kemakmuran Nusantara itu tanggung jawab bersama, semua tanpa terkecuali. Dan nanti yang punya kesadaran sudah muncul-muncul di saat dia jadi pemimpin, ya dia akan menjadi ratu yang adil. Karena apa? Sudah punya kesadaran dalam dirinya. Kalau hanya sadar tanpa kesadaran menjadi pemimpin, ya tetap seenaknya sendiri kan. Karena merasa punya kekuasaan. Sebenarnya di situ, teman-teman. Kalau menurut versi saya, kalau menurut tafsir dari teman-teman yang lain kan saya nggak tahu. Ini jawaban saya tentang kemunculan Satrio Piningit dan Ratu Adil di akhir zaman. Jadi kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, ini jawaban saya. Semoga sedikit menambah wawasan untuk kita semuanya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi, salam paseduluran.